Informasi berikutnya, saudara ibu kandung anak berusia 9 tahun yang tewas dianiaya ayahnya sendiri meminta agar pelaku dihukum mati karena kematian anak yang masih kelas 3 sekolah dasar itu tergolong sadis. Inilah luapan emosi Fitriani, ibu kandung anak korban penganiayaan hingga tewas oleh Suparman, ayah kandungnya sendiri. Fitriani tak menyangka putri pertamanya akan mengalami nasib tragis, tewas di tangan ayahnya sendiri ketika dirinya tengah berjuang mencari nafkah sebagai asisten rumah tangga. Keluarga berharap pelaku yang kini telah ditahan polisi mendapat hukuman setimpal. Kenapa dia tidak bunuh anak-anaknya yang di sana-sana itu? Saya tidak mau dia hidup, itu manusia itu. Saya hukum mati aja. Pokoknya harus dihukum mati dia itu, seberat-beratnya. Saya tidak terima. Saya tidak terima dia itu. Saya tidak terima karena dia udah merenggut nyawa anak saya, sedangkan anak saya sayang itu. Saya tidak pernah membatasi. Seorang ibu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, tak kuasa menahan kesedihannya dan amarahnya saat tahu anak perempuannya yang berusia 9 tahun dianiaya hingga meninggal dunia oleh suaminya sekaligus ayah kandung korban. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada hari Sabtu kemarin. Pelaku meminta bantuan tetangganya untuk melihat kondisi korban yang dilaporkan jatuh di kamar mandi. Saat tetangga hendak melihat kondisi korban telah berada di tempat tidur dalam kondisi tak sadarkan diri. Tetangga yang curiga karena terdapat sejumlah bekas luka lebam di tubuh korban, langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Petugas kesehatan menyebut bahwa korban telah meninggal dunia. Usai dilaporkan ke polisi, pelaku berhasil ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Anaknya ini kan yang namanya anak, karena tidak pernah dirawat, dididik sama bapaknya kan, tidak ada kasih sayang. Begitu selesai akad nikah itu dipanggil lah sama bapaknya waktu itu, tapi dia tidak mau. Anak ini selalu menghindar. Setiap dia ketemu dipanggil menghindar terus anak ini. Merasa asing gitu. Merasa asing. Usai otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban selesai dilakukan, jenazah akan langsung dikembalikan ke pihak keluarga untuk prosesi pemakaman. Mungkin ya bisa diibaratkan mungkin karena ya benda tumpul, mungkin karena pukulan, karena tamparan itu memungkinkan. Kemudian baru 1 bulan ini katakanlah rujuk kembali ke istrinya. Kemudian kalau kita lihat tadi kayaknya ada ketersinggungan ucapan daripada putrinya yang mengakibatkan pelaku atau orang tua kandung emosi mengakibatkan ya bisa dibilang penganiayaan akibatnya meninggal dunia. Karena kalau tapi itu resminya kita tunggu hasil visum daripada korban. Namun kalau kita lihat kondisi jenazah. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan pengakuan pelaku menjadi salah satu alat bukti untuk menjeratnya dengan pasal pembunuhan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat.